Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Masyaallah tabarakallah, kita masih bisa dipertemukan di malam ini dengan ngaji bareng saya Abdul Majid yang tidak bosan-bosan yang menemani babang saya yang paling ganteng. Langsung saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum naflan jihad wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair tiwa wajhi wa qurbihi wa sabbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para hadirat, para subscriber, para ikhwan, para ashab, sadulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, masih diberi peluangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu ya. Merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada nilainya, tak ternilai, Tidak ada bandingannya, tidak ya. ada bandingannya. Mudah-mudahan kita doakan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang melimpah, Amin. kesehatan yang terus menerus, Amin. kesolehan, ketakwaan dan ketaatan kepada Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alliful kitab Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya yang ditartibkan oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Kemudian para syurah, para ulama, para saudara, para leluhur kita, para syurah, orang tua kita, ala hadhihi wa la kulli niyatin salihah wa ala man walihi. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala fi kitabihil hikam ala tabwib Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi di syarah ya fi kitab Nahjul Atam fi tabwibil hikam ila anqal kita babul ikhlasi fil amal ila anqala rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama sering-sering dakhala manjing apa arya urya alaika ing atas sira min haitsu saking sekirane la yanzuru ora ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira. Artinya seringkali ria, dia itu apa sih ria? Pamer ya. Pamer. Nah, seringkali ria atau pamer itu masuk ke dalam diri kita sewaktu manusia atau orang-orang, orang banyak, makhluk tidak melihat kepadamu. Seringkali ria itu masuk ke dalam dirimu di waktu manusia tidak melihat kepadamu. Gitu. Jadi
ketika kita melakukan sebuah amal, melakukan sebuah ibadah, yang ibadah ini berada di hadapan manusia, ya, kita niatnya ria, tapi tidak diketahui oleh orang-orang, bahkan tidak dilihat oleh orang sekalipun, gitu. Itu saking samarnya ria dalam amal manusia. Itu tuh terjemah bebasnya ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian sebelum ke sana, kita kan harus tahu terlebih dahulu ria itu apa sih? Ya. Gitu kan? Ya, karena terkadang yang namanya al-hukmu bil asbisyai far'u tasawuri. Kita dapat menghukumi sesuatu, atau menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Maksudnya seseorang itu tidak dapat menghukumi sesuatu sebelum dia tahu gambarannya, gitu tuh. Kita tidak akan mengetahui ria, kita tidak akan bisa menghukumi perilaku kita sebagai perilaku yang masuk dalam kategori ria sebelum kita mengetahui apa itu ria, kan gitu. Nah, oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan ria sebagai talabul manzilati indan nas, mencari pangkat atau jabatan atau kepentingan apapun lah di sisi manusia. Wa qasdu dzalika bi'amalin sholihin, dan dia bertujuan hal tadi dengan amal yang soleh. Maksudnya amal soleh yang berbalut keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Kan samar ya, karena ini kan keinginan yang ada di dalam diri kita. Orang lain sulit untuk bisa menebak kita apakah kita ini orang yang ria atau tidak. Bukan, karena tempatnya ria itu ada di dalam hati, gitu. Baik itu sawa'un kana dzalikal amalu zahirun linnas wa huwal ghalib, baik itu amalan tadi itu dikerjakan, dilakukan atau terlihat di hadapan manusia, dan ini kaprahnya seperti itu, lumrahnya mayoritas amal-amal yang ada rianya itu seperti itu, atau bahkan khafiyan anhu, samar dari orang-orang. Maksudnya banyak orang yang tidak kita melakukan ria, cuman amalan ini tidak disaksikan oleh manusia, gitu. Dan yang lebih bahaya itu yang paling bahaya itu adalah ria, tapi ria yang sifatnya samar, yang tidak disaksikan. Ria yang samar. Makanya di sini faqad yakunu riya'u fil amalil khafi. Terkadang ria itu ada pada amal yang samar. Bahkan fayadkhulu riya'u 'alaika haitsu la yanzuru ahadun ilaika. Bahkan terkadang ria itu masuk kepada dirimu di waktu tidak seorang pun melihat kepadamu. Dan ini tentunya wahada as'abu minal awal, ini tentunya lebih sulit dari yang pertama, li'annahu akhfa min dabibin nabi, karena ria itu lebih samar daripada langkahnya semut hitam di kegelapan malam. Langkahnya itu berada di atas batu yang hitam. Jadi dalam hadis itu ar-riya'u akhfa min dabibin namli shaghir fi as-sakhratis samma fil lailatiz zalma, yang artinya ria itu tuh lebih samar, lebih rumit daripada langkahnya semut hitam kecil di atas batu yang hitam di kegelapan malam yang gelap.
di kegelapan malam yang sangat gelap. Gulita berarti. Gulita, yang gelap gulita ya. Di Lailatul Zulma itu ya, di kegelapan malam gulita ya. Oke. Nah sehingga kalau apa istilahnya, kita itu sadar misalnya kita ini sholat, kalau sholat itu kita jadi imamnya, kita tuh langsung semangat, ya kan? Kita jadi imamnya sholat jamaah, kita jadi imamnya semangat. Kenapa? Saya ini bakal dilihat orang nih, ya kan? Kalau nggak dapet duit misalnya, ya minimal dapat pujian lah. Bacanya bagus, ya kan? Makhorijul hurufnya jelas, tajwidnya luar biasa gitu, dan lain sebagainya. Ya kan kayak gitu, itu kan kelihatan. Tapi yang nggak lebih apa, yang nggak kelihatan itu yang lebih bahaya. Nah makanya apa namanya, para ulama itu membagi riya menjadi 3 golongan, 3 tingkatan atau 3 golongan ya, 3 tingkatan lah, 3 kategori. Dan semua tingkatan ini, semua kategori riya ini itu adalah penyakit dalam agama. Itu yang pertama, dan ini yang paling parah, itu an yaksida bi amalihil khalqa laulahum lam ya'mal. Yaitu seseorang yang memang tujuan dari amalnya itu adalah makhluk. Dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan dukungan dan segala macam lah, kepentingan pribadinya yang dia dapatkan dari manusia itu. Dan bahkan jikalau bukan karena mereka, dia itu tidak akan beramal. Baik itu sholat, baik itu sedekah. Ya. Seandainya kalau nggak ada orang banyak nih, dia nggak mau sedekah. Gitu. Berhubung orangnya banyak, dia sedekah. Kalau nggak ada orang, nggak bakalan mau sedekah dia. Karena sandarannya makhluk. Nah ini paling parah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, an ya'mala lil madhah wassana walau lam ya'lamhun nas. Dia itu beramal, tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian. Meskipun amal yang dilakukan itu tidak kelihatan oleh orang. Ya misalnya ketika seseorang itu kholwat, ya kholwat, dia menyepi gitu, di gubuk, di tengah hutan, di goa berbulan-bulan lamanya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Ibadahnya itu nggak dilihat oleh orang, tapi orang-orang itu tahu kalau dia itu kholwat di hutan atau di tempat yang sepi lah gitu. Ini pun juga sama, riya. Jadi ketika dia keluar, meskipun orang-orang itu tidak melihat ibadah yang dia lakukan, ya setidaknya dia itu nanti akan berbicara, saya ini sudah beribadah sekian puluh hari, sekian bulan, sekian tahun. Tapi tetap tujuannya adalah apa? Pujian dari manusia. Masya Allah, berarti kamu adalah orang yang hebat gitu, orang yang soleh dan lain sebagainya. Kalau memang halwatnya itu niatnya gitu ya. Terkecuali gimana Gus, kalau misalkan dia halwatnya dia memang karena Allah, dia berangkat tapi ada yang tahu gitu. Itu nanti akan saya jawab setelah ini beres ya. Siap. Yang ketiga, ini yang paling samar ini. An ya'mala lillah, dia beramal karena Allah. Wa yarju ala amalihi shawab, dan dia mengharapkan perbuatan amal ibadah yang dia lakukan itu ada pahalanya, ada balasannya. Atau waraf al-iqab, siksaan itu ingin diangkat dari dirinya. Wa hadzan naw jayyid min wajhin. Ibadah yang macamnya seperti ini bagus karena Allah ini kan.
Tapi dari sisi lain bermasalah. Ma'lulun min wajhin. Dari sisi lain bermasalah. Kan kalau sebelumnya itu sudah dibahas bahwa ketika seseorang itu beramal, kemudian dia mengharapkan imbalan dari Allah atas amal perbuatannya, maka dia harus jujur, dia harus memiliki kejujuran dalam kualitas ibadah ya. Dia jujur, dia mengaku gimana sih kualitas ibadah saya ini, apakah pantas atau tidak untuk dikasih imbalan, gitu kan. Sebelumnya sudah dijelaskan, dan ini menurut orang awam namanya ikhlas ini. Orang awam udah ikhlas ya. Karena tadi melihat bahwa amal ini untuk Allah. Meskipun meskipun dia itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala atau imbalan dari Allah Ta'ala, atau meskipun dia ingin diangkatnya cobaan atau bencana yang akan diturunkan kepada dirinya. Menurut orang awam ikhlas, tapi menurut para ahli ma'rifat, ahli hakikat, ini sama sekali bukan ikhlas. Iya, belum mencapai ikhlas. Mencapai ikhlas. Kenapa? Ya karena dia masih punya tujuan, gitu kan. Nah, padahal yang namanya seorang hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari ibadahnya itu dia akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka sekalipun, maka kedua-duanya gitu. Ataupun nggak ditaruh di surga ataupun neraka, tengah-tengah gitu ya. dia tidak merasa bermasalah, tidak akan masalah, karena yang dia kejar adalah ridhonya Allah kepada dirinya, cinta Allah kepada dirinya, kedekatan Allah kepada dirinya, hanya itu. Nah, makanya sebagian ahli ma'rifat itu mengatakan, kalau nggak salah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan seandainya Allah Ta'ala itu tidak, atau seandainya di dalam surga itu tidak ada melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak bakalan mau masuk surga. Kata saya Abu Yazid Al-Bustami, saya tuh seandainya kalau di surga itu nggak ada melihat Allah, nggak ada kenikmatan yang berupa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak bakalan mau masuk surga saya. Itu saking saking kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kerinduannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengatakan seperti itu ya. Padahal gambaran dari surga itu adalah hal-hal yang sangat memotivasi ya. Sangat memotivasi umat Islam untuk masuk ke dalamnya. Atau gimana nggak termotivasi, di dalamnya terdapat istana, bidadari, kemudian semuanya ada yang tanahnya itu terbuat dari emas, dari intan, dari permata, dan sebagainya. Kan masih kepincut gitu kan. Tuh. Nah, tadi ini adalah pembagian dari ikhlas ya. Jadi ikhlas dari riya itu pamer. Dimana yang paling parah itu ketika seseorang tujuan dari ibadahnya itu adalah manusia, itu yang paling berbahaya. Yang tengah-tengah ya, dia itu mendapatkan ingin mendapatkan pujian saja dari manusia. Yang sangat samar dan menurut ahli orang awam itu adalah ikhlas, ternyata dia bukan, yaitu seseorang yang beribadah karena Allah, tadi mengharapkan pahala imbalan ya dari Allah, ingin mendapatkan surga atau ingin dijauhkan dari neraka. Nah, kembali ke tadi yang pertanyaan tadi, bagaimana ketika seseorang itu ingin berkholwat ya, ingin menyepikan dirinya ya dari keramaian, kemudian dia memberitahu, itu nggak masalah memberitahu kan ya, karena kita kan ibaratnya ada orang yang pertanggungjawabannya itu dilimpahkan kepada kita, maksudnya dari sisi ya nafkah dan lain sebagainya gitu ya.
Sehingga wajar ketika mereka itu khawatir. Makanya ketika kita ingin melakukan ibadah apapun, entah itu zikir yang sekiranya mengganggu waktu dari keluarga kita, sebaiknya kita minta izin. Iya. Gitu. Soalnya saya pernah ngalamin Gus, 4 hari holwat tanpa ada yang tahu, akhirnya kan lapor polisi semua, Itu kan hilang. khawatir kan. Jadinya kan repot, ya Repot. palang semua. Kurang bagus jadi. Benar. Assalamualaikum. Oke, jadi kembali ke ini ya materi. Dimana bagian yang ketiga itu, menurut ahli ma'rifat itu adalah riya. Orang yang beramal karena Allah untuk mendapatkan balasan, ya, itu riya menurut ahli ma'rifat. Meskipun menurut orang awam itu atau mayoritas umat Islam itu adalah ikhlas. Nah, ya karena tadi target dari hikam atau hikmah-hikmah yang dibukukan dalam kitab hikam ini oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu hanya satu sebenarnya targetnya kan, itu agar kita bisa cinta dan dicintai oleh Allah Ta'ala, kita menjadi orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu hanya itu saja. Nah, sehingga ketika kita itu beramal, ketika kita beribadah, bersedekah dan lain sebagainya, ya nggak boleh ada keinginan atau kepentingan pribadi gitu, sehingga semua kepentingan itu dihapuskan, semua ketergantungan kepada selain Allah itu juga dihapuskan, sehingga orang yang seperti ini barulah dia itu bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, bisa mendapatkan cinta Allah Ta'ala, dan dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan Gus, berarti tekniknya itu kalau diibaratkan ya kayak yang lagi sakit di rumah sakit. Yang lagi sakit di rumah sakit itu kira-kira keinginannya dia apa itu? Seluruh orang yang sakit yang di rumah sakit sembuh. Oh, sembuh doang ya? Pasti pengen sembuh ya? Iya. Makan gak enak ya? Makan gak enak gitu kan? Gak enak, mau gerak gak bisa, tidur gak enak. Dia ingin sembuh doang. Satu ya. Berarti tinggal gitu ya? Betul ya. Jadi jangan ada kemauan seakan-akan kita orang yang lagi sakit di rumah sakit hanya ingin, kan ini bedanya kita ini pendekatan aja ini. Ibadah hanya pengennya ridha Allah aja gitu. Oh iya gitu. Jadi adapun ibaratnya rezeki ataupun apa itu udah jelas ya sebenarnya. Udah jaminan Allah Ta'ala tuh. Jaminannya. Mau kita minta atau nggak diminta, insya Allah Ta'ala ngasih. Cuman piraku amat tuh bahasa Indonesia itu, piraku amat. Masa sih Allah Ta'ala melihat kekasihnya membutuhkan sesuatu nggak dikasih, kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan kekasih di sini. Yang namanya kekasih kan pasti semua kebutuhan kekasihnya itu bakal dicukupi. Iya benar. Namanya kekasih ya beda. Kalau misalkan hanya kenal sama kekasih ini jauh Gus. Jauh. Kalau kenal kan cuman kenalan ini kan gitu. Iya. Kalau kekasih kebutuhan apa aja bahkan nggak diminta sekalipun dia akan ngasih kan. Iya benar ya. Masya Allah. Gitu. Jaminan tuh jaminan. Makanya orang-orang yang biasanya tuduhan yang kurang baik gitu kepada ahli thariqah, di mana ahli thariqah itu hanya tukang zikir aja, tukang wirid aja, sementara kebutuhannya dia nggak ada yang ibaratnya kalau omongan dari luar itu anak istri mau dikasih makan apa. Bener. Nah sementara kita itu sedang berproses gitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita sudah mencapai, sudah nyampe, sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak. Iya. Namanya juga kekasih Gus ya. Namanya juga kekasih. Kalau memang kita benar-benar tadi mengosongkan diri dari makhluk, caranya yang tadi Gus ya. Betul. Cara menjadi kekasih Allah itu tadi ya caranya. Totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak. Berarti seandainya kalau kita itu memaksakan diri ya untuk berzikir dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tapi niatnya setengah-setengah, Hmm. itu susah kayak gitu ya. Iya. Sehingga harus totalitas. Itu hikmah yang pertama. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Seringkali riya itu masuk kepada dirimu padahal manusia sama sekali tidak melihatmu. Itu bisa diarahkan kepada tadi bagian riya yang kedua atau bahkan yang ketiga gitu. Sehingga ya harus hati-hati kita dengan riya, sehingga amalan kita ya harus apa, harus ikhlas itu, tidak mengharapkan apapun dari Allah, bahkan dari apalagi dari makhluk kan. Oke, lanjut. Selanjutnya, hikmah selanjutnya, istisyrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisyrafuka utawi pengarep sira an ya'lama ing yen to ngerti sapa al khalqu makhluk bi khususiyatika kelawan khususiyah. Apa khususiyah itu? Kelebihannya. Kelebihane sira iku dalilun, iku dalil, tanda-tanda ala adami sidqika ing atase ora jujure sira fi ubudiyatika ing dalam penghambaan dirine sira. Keinginanmu, kata Syekh Ibnu Athaillah ini, keinginanmu agar orang-orang mengetahui kelebihan yang ada di dalam dirimu itu merupakan tanda-tanda ketidakjujuranmu dalam penghambaan diri kepada Allah. Ini juga sama. Hal ini membahas tentang apa? Tentang ikhlas juga. Jadi kan gini, seringkali ya jangan berbicara orang lain lah, saya aja gitu ya. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Biasanya orang yang berilmu itu ya, dia berilmu, menguasai banyak bidang keilmuan, dan khazanah keilmuannya itu sangat luas. Tentu orang yang memiliki kriteria seperti ini pengen dong dia unjuk gigi, menunjukkan dirinya, menunjukkan ilmunya kepada orang lain, yang nanti tujuannya atau ujungnya dia akan mendapatkan apa? Pujian kan? Oh, orang ini hebat, orang ini soleh, orang ini berilmu, orang ini takwa dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, orang yang seperti ini orangnya beribadah, kemudian dia ingin orang manusia atau makhluk-makhluk itu mengetahui bahwa dirinya adalah ahli ibadah, berarti itu menunjukkan bahwa dia tidak jujur atas penghambaan diri kepada Allah. Kok bisa? Kalau orang yang jujur menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia tidak akan memiliki sedikit pun lintasan hati agar orang lain itu tahu siapa dirinya, gitu kan. Makanya banyak dari ulama-ulama terdahulu ketika mereka ditanya, jadi dulu itu di zamannya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, yaitu ulama pada abad ke-12 Hijriah, ya kurang lebih 300 tahun yang lalu lah. Beliau itu ahli tarekat. Kemudian beliau kan memiliki ikhwan dalam tarekat gitu. Nah, kata beliau ketika beliau itu bertanya kepada ikhwannya ya, para sahabat-sahabatnya, ketika kalian menjalani tarekat, apa sih yang kalian rasakan di dalam tarekat ini? Nah, kata mereka,
saya hanya merasakan albar dingin, walju lapar, dan capek misalnya. Hanya ini saja. Nah, dan ini guru-gurunya ketika mendengar jawaban seperti itu, guru-guru tersebut menilainya bagus. Iya, bagus. Kenapa? Ya karena orang yang seperti ini yang menunjukkan kejujurannya. Maksudnya dia tidak mengeluarkan kelebihannya gitu tuh, tidak menceritakan kelebihannya kepada orang lain. Oh, saya itu yang saya rasakan ketika menjalani thariqah itu, saya masuk ke dunia lain misalnya kayak gitu ya. Atau jasad saya menjadi sekian gitu dan lain sebagainya. Enggak. Tapi menutup hal ini, menutup tadi kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, itu merupakan apa? Merupakan sebuah kejujuran atas rasa atau sifat ikhlas yang dia miliki gitu. Nah, sehingga sebagian ulama itu ada yang lebih menyukai tempat-tempat yang sepi daripada tempat yang ramai. Sebagian ulama itu lebih menyukai tempat-tempat yang ramai daripada sepi. Yaitu tergantung makomnya. Ketika seseorang itu belum mampu untuk menghadapi atau belum kuat untuk menghadapi berbaur dengan masyarakat, ya maka lebih baik bagi dirinya untuk bertempat tinggal di tempat yang sepi atau kholwat gitu ya. Nah, tapi ingat, ada hal yang perlu dititik beratkan di sini untuk murid terutama untuk kita ini. Jadi terkadang seseorang berkholwat ya seseorang berkholwat itu ketika ditanya niat kamu berkholwat itu apa, ketika dia menjawab saya ingin menghindari keburukan dari manusia kepada diri saya. Orang yang seperti ini tuh sangat bahaya. Kenapa? Dia udah merasa suci ya. Nah, karena dia merasa suci dan menganggap bahwa manusia-manusia itu adalah orang-orang yang buruk. Gitu. Padahal kan nggak boleh. Penganggapan seperti itu nggak boleh. Jadi yang seharusnya dititik beratkan di dalam kholwat itu adalah dia harus berniat agar orang-orang itu tidak menjadi buruk oleh dirinya, bukan dia menjadi buruk oleh orang-orang. Ini kan bahaya. Kalau niatnya itu yang pertama kan bahaya. Ini yang harus dititik beratkan ini. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Nah, oleh karenanya kenapa kholwat itu tidak boleh dilakukan oleh seorang murid kecuali atas izin dari seorang guru. Itu racun kadang. Dan biasanya kan ya seperti uraian yang di pengajian sebelumnya, yang namanya ibadah itu adalah lapangan sifat ketinggian, lapangan kemuliaan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, maka dia akan merasa mulia gitu. Sehingga ini harus lebih banyak ditobati kan gitu. Seperti pengajian pada malam sebelumnya itu ya. Lebih banyak ditobati daripada tobat dari sebuah maksiat. Nah, karena bawaan dari ketaatan itu adalah apa? Tadi merasa bahwa dirinya mulia, merasa bahwa dirinya agung dan lain sebagainya. Itu wajar. Nah, sehingga orang-orang yang berkholwat tetapi tidak dibimbing melalui bimbingan seorang guru, seorang mursyid, itu bisa bahaya. Bahayanya seperti itu. Belum hal-hal yang di luar nalar ya. Betul. Belum ketika dia mengetahui hal-hal yang di luar alamnya kan gitu. Belum tentu dari Allah ya. Betul. Nah, sehingga kembali pada materi ketika kita itu masih menginginkan agar orang-orang mengetahui siapa kita, berarti kita sadari bahwa kita ini orang yang buruk.
kita ini orang yang belum jujur dalam melaksanakan penghambaan diri kepada Allah. Nah, sementara orang yang benar-benar jujur dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak menghiraukan lagi apa komentar manusia. Yang saya, ibaratnya orang yang sudah dekat itu ya, yang mereka anggap hanyalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pernah pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Seandainya jika kalian itu puasa, maka jenggotnya itu harus bukan panjangkan, dikasih minyak wangi, kan? Kemudian bibirnya itu bibirnya itu diusap, ya maksudnya sekiranya dia itu kelihatan seseorang yang nggak puasa gitu, kelihatan seger gitu, biar nggak kelihatan kering, ya. Benar, biar basah lah, nggak kering itu tuh ya. Kalau puasa kan kering biasanya kan, kering. Nah, baru ketika dia itu keluar ke teman-temannya gitu ya, maka mereka itu akan menganggap bahwa dia itu tidak berpuasa. Ya. Terus ketika salah satu dari kalian itu memberi ke orang lain, sedekah maksudnya, maka dia itu hendaknya memberi dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kiri. Terus itu kalau dalam sedekah. Ketika salah satu dari kalian itu sholat, maka harusnya tertutup. Kenapa? Fa innallaha yaqsimut sanaa kama yaqsimur rizqa. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu membagi-bagi pujian kepada manusia itu sama seperti membagi rizki. Nah, maksud dari tadi ketika kalian puasa itu harus kelihatan di hadapan orang seakan-akan tidak berpuasa. Ketika memberi gitu, bersedekah, maksudnya ya sembunyi-sembunyi gitu, nggak kelihatan. Oh, ini saya loh orang yang bersedekah, nggak kayak gitu. Dan ketiga, ketika dia sholat itu nggak kelihatan oleh orang-orang. Supaya apa? Ya intinya cuma satu, agar tadi dia dapat selamat dari riya. Seandainya kalau seseorang itu selamat dari riya, itu kan, baik ketika dia berpuasa, ketika sholat, ketika bersedekah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala membagi pujian kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah Ta'ala membagi rezeki kepada manusia. Banyaknya itu ya. Betul. Masya. Nah, sehingga baik dipuji orang atau enggak, itu ya gimana Allah Ta'ala gitu. Nggak ada pengaruhnya, baik dipuji oleh orang, baik dicaci maki oleh orang, nggak masalah gitu, karena yang menjadi tujuan utamanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tempat yang tersembunyi ya, kemudian tempat yang sepi, jadi seseorang itu melihat makomnya dulu ya. Ketika seseorang hanya ingin beribadah di tempat yang sepi, hanya ingin berkhalwat, kemudian hanya ingin bertempat tinggal di tempat yang tidak ada orangnya, ya itu sebenarnya baru proses menuju riyadhah, ya riyadhah kepada Allah. Kemudian kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirinya berada di tempat yang ramai, maksudnya berbaur dengan manusia, ya maka dia itu dia itu ya akan nyaman meskipun berada atau berbaur dengan manusia. Makanya dalam sebuah ucapan oleh para ulama yang mengatakan, man arada zuhur, man ahabba zuhur fahuwa abdul zuhur.
wa man aradal khafa wa man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa wa man lam yurid ghaira ma aradallah fahuwa abdullahi haqqan. Barang siapa yang menyukai tempat yang sepi, maka sebenarnya dia itu menyembah kesepian. Barang siapa yang menyukai tempat yang ramai, maka sesungguhnya dia itu hambanya keramaian. Dan barang siapa yang tidak ingin kecuali atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, maka dia adalah sebenar-benarnya hamba Allah. Mau Allah tempatkan di tempat yang sepi, Oke. ya oke. Mau ditempatkan Allah di tempat yang ramai, oke. Jadi nggak ada ini. Iya. Nah makanya ya kita harus mulai belajar lah. Iya. Kita mulai belajar ya memang pertama-tama ini tempat yang sepi dulu. Iya. Ya karena kita belum bisa nih kalau ngaji kayak gini tempat yang ramai, belum punya studio sendiri. Iya benar ya. Benar. Kan bising nantinya. House studio ya. Itu apa namanya, sesuatu yang sifatnya apa, bukan murni ibadah gitu ya. Ngerekam video itu harus di tempat yang sepi. Ya kan? Ini pendekatannya seperti itu. Ya. Merekam video di tempat yang sepi, ya kan? Itu enak. Ya. Yang kedua, merekam video di tempat yang ramai nggak enak. Soalnya videonya bakal jelek, kecuali ada enaknya. Apa tuh? Kalau videonya itu memang videonya film, terus video klip. Oh iya. Kan butuh. Oh, betul. Kalau berhubung ini mah butuhkan nih kan, babnya. Tetapi meskipun seseorang itu atau bikin video di tempat yang ramai dan dia membutuhkan apa, keheningan, tempat yang apa tidak bising gitu ya, maka dia bikin studio yang kedap suara gitu kan. Nah, wali Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Jadi ya? Meskipun wali Allah Subhanahu wa taala, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang ramai, tetapi hakikatnya ya keheningan. Oh iya benar. Betul. Udah kedap suara ya. Ya, betul. Seperti video. Bikin video di dalam studio yang kedap suara, meskipun dia berada di tengah kota, atau nggak akan ada suara kebisingan. Nah gitu wali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah sehingga apa? Sehingga ya kembali ke tadi, bahwa dimanapun atau Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, baik dalam keheningan, baik dalam keramaian, ketika kita hanya menggantungkan penempatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ridho, kita akan ikhlas sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu ya. Nah, sehingga dalam hikmah ini istisyrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sittika fi ubudiyatika, itu juga sama. Ketika kita dalam beribadah, ketika kita bersedekah, sholat, bahkan ngaji seperti kita ini, ya jangan sampai tujuan dari ibadah-ibadah kita tadi hanya agar orang-orang mengetahui siapa kita, gitu ya. Supaya ikhlas kitanya. Nah, dan niat itu kan yang tahu hanya kita, hanya saya, hanya Kang Abdul Majid gitu kan. Orang lain sulit untuk bisa menilainya. Samar ya, karena sekali lagi ria itu atau pamer itu, pamer itu lebih samar daripada langkahnya seekor semut yang hitam yang kecil di atas batu yang hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita, gitu ya. Oke, selanjutnya ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Ini kenapa hikam yang kita baca ini rada banyak ini. Ya karena masih berkesinambungan gitu tuh. Sehingga kalau dipisah-pisah takut ngulangin lagi di pertemuan selanjutnya. Ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Wa ghaib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Ghaib.
Ghaib gawe ilang sapa sira nazarul khalqi ing pandangane makhluk ilaika maring sira binadharillahi kelawan pandangane Allah ilaika maring sira. Wa ghaib lan gawe ilang sapa sira an ikbalihim saking datange atau tekane menungso alaika ing atase sira bisyuhudi ikbalihi kelawan penyaksian tekane Allah alaika ing atase sira. Jadi dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala memberikan motivasi bagi kita agar kita menghilangkan pandangan makhluk pada diri kita dan kita menyukupkan diri dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dan kita diharuskan untuk menghilangkan kedatangan manusia pada kita dengan menyaksikan kedatangan Allah kepada kita. Ghaib nazarul khalqi ilaika binadharillahi ilaika, hilangkanlah pandangan manusia pada dirimu dan mencukupkan diri dengan pandangan Allah kepadamu. Dan hilangkanlah keinginan untuk didatangi oleh manusia dan mencukupkan diri dengan menyaksikan kedatangan Allah kepada diri kita. Ini cukup dalam ini. Ya, hal ini kembali kepada apa? Kepada ada dan tiadanya makhluk. Jadi ketika kita berbicara la ilaha illallah, artinya la mawjuda bihaqqin illallah. Arti la ilaha illallah, la ilaha la mawjuda bihaqqin. Mawjuda bihaqqin, tidak ada sesuatu yang wujud dengan hakiki atau secara hakiki kecuali Allah. Nah, ini timbul sehingga dari la ilaha illallah ini timbul yang namanya falsafatul wujud. Di filsafat wujud. Maksudnya filsafat wujud itu adalah membedakan antara wujud yang hakiki dan wujud majazi. Wujud hakiki adalah wujud yang tidak ada perubahan, tidak dimakan oleh waktu, tidak rusak oleh zaman, kemudian tidak berubah oleh umur, tidak ada perubahan sama sekali, sifatnya tidak berubah, zatnya tidak berubah, akhlaknya tidak berubah, dan lain sebagainya, perilakunya tidak berubah. Dan wujud yang hakiki itu tidak ada kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara manusia pada hakikatnya mereka itu tidak ada, majazi. Jadi mereka memang maksudnya tidak ada, bukan mereka tidak berwujud gitu, bukan ya, karena ada perubahan tadi. Dari muda menjadi tua. Betul. Dari tua menuju mati, ya kan? Dari mati kemudian pindah alam dan lain sebagainya gitu ya. Ya maksudnya ketika kita melihat manusia, maka manusia itu sebenarnya berubah-ubah dari manusia yang memiliki sifat yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang aslinya kecil dia menjadi besar, yang aslinya muda menjadi tua, yang dari tua menuju mati dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari ini kita tahu bahwa pada hakikatnya wujud dari manusia itu adalah wujud yang semu. Iya. Wujud yang tidak hakiki, majaz. Ya. Bukan hanya manusia, Gus ya, alam semesta ya. Alam semesta. Jadi makhluk itu alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu kita ya makhluk. Ilmu kita ya tidak ada. Ya. Jasad kita tidak ada pada hakikatnya. Kemudian harta kita ya tidak ada, ibadah kita pun tidak ada. Nah, makanya penekanan di dalam ilmu ikhlas ini adalah menghilangkan perasaan ada pada diri kita, menghilangkan perasaan memiliki, yang namanya merasakan, yang namanya merasa berilmu, merasa kaya, merasa ahli ibadah,
merasa ganteng, merasa cantik. muda, merasa cantik, Iya. dan lain sebagainya. Ini kan perasaan-perasaan kan, yang ketika dilihat secara hakikat bisa jadi tidak sesuai dengan perasaan tadi, Iya. gitu kan. Nah sehingga keikhlasan itulah yang mengikis perasaan-perasaan tadi. Nah makanya bagaimana seseorang yang ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, dia menghilangkan perasaan-perasaan tadi. Yang berilmu, dia harus merasa tidak memiliki ilmu. Yang memiliki kekayaan, dia tidak merasa dirinya kaya. Yang ganteng merasa bahwa dirinya tidak ganteng. Yang memiliki jabatan, dia harus merasa bahwa dirinya tidak memiliki jabatan. Yang punya perusahaan dan lain sebagainya, dia harus merasa bahwa dirinya tidak memiliki perusahaan dan lain sebagainya. Jadi itulah makna dari mengosongkan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa, gitu, tidak merasa. Makanya di hikmah ini, ghayyid nadharal khalqi ilaika binadharillahi ilaika, hilangkanlah pandangan makhluk pada dirimu dengan pandangan Allah kepada dirimu. Fawujudus siwa kal habai fil hawa aw kadzilalil ashkhas fa in fattashtahu lam tajidhu syai'an. Ya karena wujud dari selain Allah yaitu kal haba, seperti angin di langit. Kal haba itu angin sepoi-sepoi di udara, gitu. Atau kadzilalil ashkhas, seperti bayangan dari benda. Nah ini kan ada bayangan. Kalau kita pegang bayangan ini kan nggak berwujud, yaitu wujud manusia, wujud makhluk, wujud semua makhluk, gitu. Nah sehingga kita sebagai para murid yang masih sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus apa? Menghilangkan pandangan makhluk kepada diri kita dengan mencukupkan diri dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, gitu. Ya karena apa? Karena memang ada perkataan seorang ulama di mana mereka mengatakan mana ya? Lupa. Oke, bentar. Ini. Sebagian ulama mengatakan, mali walinas, ngapain saya menyibukkan diri dengan orang-orang? Katanya, kuntu fi batni ummi wahdi, saya itu berada di perut ibuku sendiri, kecuali yang kembar ya. Saya berada di perut ibuku sendirian. Wa kharajtu ila dunya wahdi, saya keluar ke dunia sendiri. Wa namutu wahdi, saya mati sendiri, nggak ada yang nemenin. Wa nadkhulu qabri wahdi, saya dimasukkan ke kubur sendirian. Soal yang perang itu yang kubur masal ya. Wa nus'alu wahdi, dan saya ditanya oleh malaikat sendiri. Wa nub'atsu min qabri wahdi, saya dibangunkan ya, dibangkitkan dari kubur sendiri. Wa nuhasabu, kemudian saya dihisab sendiri. Fa idza dakhaltul jannah dakhaltu wahdi, ketika saya masuk surga saya masuk sendiri. Fa in dakhaltun nar dakhaltu wahdi, kalau saya masuk neraka saya masuk sendiri. Fa fi hadhil mawatin la yanfa'uni ahadun, di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi nggak ada orang lain yang memberikan manfaat kepada saya, gitu. Famali walin nas, maka buat apa saya memperhatikan manusia? Maksudnya saya menggantungkan diri kepada manusia, itu nggak ada manfaatnya, gitu kan? Ya, sehingga ketika dia merasa sendiri, otomatis dia akan mencari zat yang selalu menemaninya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, kapan dan dimanapun dia berada, dia akan selalu menemani dirinya. Siapa itu? Adalah zat yang maha suci, zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu
Itu kalam dari ulama-ulama arifin, para ahli ma'rifat yang mereka sudah menyucikan jiwanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka sudah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia, sudah tidak peduli lagi dengan pujian atau bahkan makian, cacian dari manusia. Selanjutnya kama la yuhibbul amal al-mushtarak kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau unek-unek dari Kang Abdul Majid. Nah, insya Gus. Jadi setelah saya cermati, ini bab ikhlas Gus ya. Bab ikhlas. Masyaallah tabarakallah. Kalau untuk saya pribadi Gus, ternyata ikhlas itu sulit banget. Untuk saya pribadi ya. Tapi kalau untuk Allah nggak ada yang sulit. Makanya tadi kalau untuk diri saya pribadi, saya sangat sulit untuk menjalankannya Gus. Kalau itu ikhlasnya untuk diri saya atau untuk yang lain. Tapi kayaknya kalau misalkan untuk Allah, bukan kayaknya ya, kalau untuk Allah ikhlasnya dan Allah meridhoi itu tidak ada yang sulit. Gimana kita bisa menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang belum bisa, belajar terus. Kita tetap harus meminta, berdoa, berusaha gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa mencapai itu tadi untuk tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Iya, kayak seperti ini nih kan. Ini kan belajar ya. Ini banyak yang saya nggak tahu Gus. Ternyata kebagi berapa tuh tadi ya? Kayak ria aja dia. Ria terbagi jadi 3. Iya. Ada yang ria terang-terangan, ada yang ria sir. Masyaallah tabarakallah, baru tahu saya. Makanya tadi saya sebut sulit amat ya gitu. Tapi baik lagi ketika bertorikoh itu, ternyata torikoh itu ini hasil saya ya. Seperti diibaratkan gula sih Gus. Gula itu kan lembut kayak pasir ya, putih. Dan kalau kita cicipi rasanya manis. Rasanya manis. Dan saya bingung untuk menjelaskan ke yang lainnya bahwa ini manis loh. Jadi harus dijajal dulu, harus dicoba dulu, baru bisa merasakan kemanisan. Berzikir lezatnya Gus ya. Kayak orang yang habis makan, kan biasanya itu asam ya kalau nggak ngerokok itu. Terus ngerokok, ada orang lain yang nanya, emang rasanya rokok itu gimana? Kan nggak bisa dijelasin. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya kan. Manisnya gula dibandingkan dengan manisnya madu, dibandingkan dengan manisnya kurma, dibandingkan dengan manisnya kadu, duren ya, kan beda-beda. Rasanya manis, tapi manisnya gimana nggak bisa jelaskan kecuali dia sendiri yang merasakannya kan. Iya benar. Tadi kan gula Gus, makin banyak semakin manis. Lembut, putih tuh kayak pasir. Zikir itu. Ketika semakin banyak, manisnya semakin ini ya. Gimana sih rasanya berzikir, kata teman saya atau kata saudara saya. Saya bingung ngejelasinnya karena seperti tadi kata saya. Ya udah berzikir aja kata saya biar bisa ngerasain manisnya apa. Dan bab ikhlas juga tadi tuh. Kalau dibalikin itu untuk diri saya pribadi, saya berjuang untuk diri saya pribadi. Untuk ikhlasnya kayaknya sampai botak sariawan sampai puyuh ndoga puyuh buntutan gitu lah. Orang jangan. Doh itu bisa Gus. Karena orang masih sifat manusia nu aya ieu kan. Nu aya nafsu. Tapi kalau misalkan kita langsung ke Gusti Allah, ikhlasnya ke Allah, nanti Allah yang nolong kan. Makanya kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa menjadikan diriku sebagai orang yang ikhlas. Olehmu ya Allah, bukan oleh diriku. Jadi yang menjadikan kita ikhlas itu bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Pasti mudah. Betul. Ya Gus ya. Karena Al-Haq Azza wa Jalla ya. Betul. Yang menguasai alam semesta ya. Dan bisa berkehendak untuk apa yang dikehendaki. Paling segitu aja Gus. Siap ya. Segitu aja. Alhamdulillah pada malam hari ini
kita telah membaca atau sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar kitab Nahjul Atam fi Tawdihil Hikam karya Syahli Ibnu Husamuddin Al-Hindi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.